wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Faqad qala subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, ila rahimakumullah, fa inna asdaqal hadithi wa ahsanal kalami kalamullah ta'ala wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla bid'atin dhalalah. Ma'asyiral muslimin wal muslimat wal musyahidun wal musyahidat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmah, atas limpahan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Kita masih dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam salah satu majelis ilmu yang mudah-mudahan dengan berkumpulnya kita, dengan bermajelisnya kita mempunyai tujuan yang sama, yaitu tujuan agar derajat kita itu ditinggikan, diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena barang siapa yang menuntut ilmu, mengikhlaskan ibadah karena Allah Subhanahu wa taala, Allah akan tampilkan berbeda di hadapan makhluknya ataupun di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, yarfa'illahu alladziina amanu minkum walladziina utul ilma darajat. Allah Subhanahu wa taala akan meninggikan derajat orang-orang yang beriman, beramal soleh, dan orang-orang yang mau menuntut ilmu agama Islam. Terlebih ilmu yang kita pelajari adalah ilmu kalamullah, ilmu yang kaitannya interaksi kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau sering kita memaknai, sering kita mempelajari interaksi antara kita dengan makhluk dan sering kita memperbaikinya, kadang manusia lupa bahwasanya interaksi antara makhluk dengan Allah Subhanahu wa taala lebih ia harus kedepankan, lebih ia harus perbaiki, dan lebih ia harus sempurnakan. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang selalu berinteraksi yang baik dengan Allah Subhanahu wa taala dan kepada makhluk-makhluknya. Para ikhwah rahimani wa rahimakumullah, kita akan melanjutkan tadris kita, yang mana pada pertemuan yang lalu kita sudah memulai di bab ahkamul mudud, yaitu ahkam hukum-hukum yang membahas tentang mad. Kemudian pada dua pertemuan sebelumnya kita sudah menyelesaikan pembahasan yang pertama dari hukum-hukum mad, yang mana secara mujmal mad itu dibagi menjadi dua. Itu hukum mad secara mujmalan dibagi menjadi dua. Adapun pembagian yang pertama adalah mad tabi'i, yang kedua adalah mad far'i. Adapun tafsilnya mad tabi'i dibagi menjadi berapa, Pak? Sambil dimurojaah. Dibagi menjadi pinten? Menjadi tiga. Ini harus sering diulang-ulang ini. Karena ilmu itu idza karrara qarara. Apabila sering diulang, insya Allah akan lebih kuat lagi. Mad tabi'i dibagi menjadi tiga. Yang pertama adalah mad iwad, yang kedua adalah mad apa? Silah sughra, yang ketiga adalah mad badal. Laras? Mad tabi'i harfi, mad tabi'i harfi. Kemudian masuk fase yang kedua, yaitu mad far'i. Mad far'i tafsilannya juga dibagi menjadi dua.
secara umumnya dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah apa? Mad far'i yang disebabkan karena hamzah, kemudian mad far'i yang disebabkan karena sukun. Ya, jadi mad far'i itu dibagi menjadi dua juga. Terjadinya mad far'i dikarenakan dua penyebab. Jadi apa, Pak? Jadi mad far'i bisa terjadi dikarenakan apa? Ada dua penyebab yang menyebabkan terjadinya mad far'i itu. Yang pertama adalah apa? Hamzah. Yang kedua karena sukun. Nah, agak geser ke sini itu. Hamzah ada berapa penyebabnya, Pak? Ada 4. Yang pertama apa? Mad muttasil. Nah, ngeten toh? Yang kedua apa? Munfasil. Yang ketiga silah kubro. Yang keempat mad badal. Mad badal. Nah, itu apa? Pembagian mad far'i ditinjau dari hamzah. Adapun ditinjau dari sukun ada 3. Pertama lazim, yang kedua arid lis sukun, yang ketiga adalah mad lin. Ini pembagiannya. Kalau ditinjau dari sukun, mad far'i itu ada 3. Pertama lazim, kedua mad arid lis sukun, ketiga adalah apa? Mad lin. Itu apa? Ditinjau dari sukun. Baik. Dan kemarin kita sudah mempelajari mad far'i ditinjau dari hamzah. Poin berapa, Pak? Poin ke berapa? 1, yaitu apa? Mad muttasil. Balik bener toh, Bang? Geser ke sini atau gimana? Itu apa? Mad muttasil. Taib, itu poin yang pertama yang sudah kita pelajari. Sekarang kita masuk ke poin yang kedua, yaitu apa? Mad far'i ditinjau dari hamzah, mad munfasil. Mad apa? Munfasil. Hapus. Taib, kalau di buku bisa dilihat di halaman 65. Di halaman pinten, Pak? 65. Taib. Itu mad munfasil. Kita lihat apa yang disebut dengan mad munfasil, atau bisa disebut juga dengan mad jaiz munfasil. Sama, sering kita mendengar ta'rif atau pengertian itu disebut juga dengan mad jaiz munfasil. Itu mad jaiz munfasil. Itu yang kedua kita bahas, yaitu mad apa? Jaiz munfasil. Mad jaiz munfasil atau bisa disebut juga mad munfasil. Sama. Apa itu mad jaiz munfasil itu, Pak? Wa huwa an ya'tiya harful mad akhirul kalimatil ula wa hamzatul qat'i fi awalil kalimatil lati taliha. Yaitu kita mendatangkan huruf mad. Jadi mad jaiz munfasil itu, Pak, terdiri dari dua kalimat, terdiri dari dua kalimat atau kata.
Kemudian apa? Poin-poinnya yaitu apa? Akhir kalimat pertama ada huruf mat. Nah, kemudian apa? Awal kalimat kedua ada penyebabnya tadi. Apa penyebabnya? Hamzah. Nah, ini kaidah mad munfasil. Nah, kalau sudah terjadi 3 poin ini, barulah dia disebut dengan apa? Mad jaiz munfasil. Apa arti munfasil itu, Pak? Munfasil itu artinya terpisah. Munfasil itu artinya apa? Terpisah. Apa yang dimaksud terpisah? Yang dimaksud terpisah adalah terpisahnya huruf mat dengan apa? Hamzah. Yang dimaksud terpisah adalah terpisahnya huruf mat dengan hamzah. Itu mad munfasil. Jadi sekali lagi apa? Disebut mad munfasil. Munfasil itu artinya apa? Terpisah. Yang dimaksud terpisah adalah apa? Terpisahnya huruf mad dengan penyebabnya. Penyebab menjadi far'i itu apa? Penyebab menjadi mad far'i itu apa? Hamzah. Jadi ini terpisah antara huruf mad dengan hamzah. Itu yang disebut dengan mad munfasil. Yang disebut dengan apa? Mad munfasil. Nah, jadi terpisah, terdiri dari 2 kalimat. Terpisah yang akhir kalimat pertama ada huruf mad. Kemudian apa? Awal kalimat kedua ada hamzah. Terpisah, tidak menjadi satu. Beda dengan mad mutasil. Kalau mutasil apa artinya mutasil kemarin? Mutasil artinya tersambung. Yang dimaksud tersambung apa? Tersambungnya huruf mad dengan penyebab far'i. Apa penyebab far'inya? Hamzah dalam satu kata atau satu kalimat. Kita berikan contoh. Ku anfusakum. Ku anfusakum. Lihat. Apa penyebab mat itu menjadi far'i tadi, Pak? Hamzah. Ini hamzahnya di sini atau bisa disebut juga hamzah qat'i. Hamzah yang jelas qat'i. Nah, hamzah dengan mat sudah beda kalimat, terpisah. Hamzah sendiri sebelumnya ada kalimat pertama ada mat. Apa matnya di situ? Wawu sukun. Karena huruf mat ada 3 toh. Pertama alif, kedua wawu, ketiga ya. Mana huruf matnya di sini? Wawu sukun. Matnya adalah wawu sukun. Kemudian apa? Itu kalimat pertama. Kalimat kedua ada hamzah. Nih, anfusakum. Terpisah atau menjadi satu? Terpisah. Terdiri dari 2 kalimat atau lebih. Anfusakum. Terpisah. Huruf mat. Ini hamzah. Tidak menjadi satu kalimat. Maka terjadilah hukum mad jaiz munfasil. Mad jaiz munfasil. Itu ditinjau dari munfasilnya, terpisahnya. Kemudian yang kedua, kenapa disebut dengan jaiz? Apa arti jaiz itu, Pak? Jaiz apa artinya jaiz? Yajuz. Apa yajuz kalau dalam bahasa Arab itu? Boleh. Jaiz itu artinya apa? Boleh.
Jadi mad jaiz munfasil. Arti dari jaiz niku napa? Jaizun. Artinya napa? Boleh. Boleh gitu. Nek enggak boleh apa artinya nek enggak boleh dalam bahasa Arab? Iya, bagus itu. Ghairu jaiz gitu. Simpel saja. Tapi ada yang lebih simpel napa? Mamnu. Nah, Bapak nek pengen nulis di rumah kasih label dilarang merokok. Mamnu'ut tadkhin. Ora oleh ngobos. Turisi mamnu'ut tadkhin le. Ora oleh ngobos le gitu. Jaiz. Jadi arti jaiz itu apa? Boleh. Terus apa korelasinya? Kok bisa mad jaiz munfasil? Apakah boleh terpisah gitu saja? Tidak. Yang dimaksud jaiz di sini yaitu ukuran dari mad itu sendiri. Yang dimaksud dari jaiz adalah apa, Pak? Ukuran mad. Yang dimaksud dari jaiz adalah ukuran mad. Boleh ukuran mad yang dimaksud. Apa yang dimaksud ukuran mad di sini? Yaitu mad jaiz munfasil itu mempunyai dua hukum bacaan. Dua hukum bacaan. Boleh milih salah satu gitu loh yang dimaksud. Boleh milih salah satu. Maksudnya salah satu apa? Kita perhatikan dulu. Mad far'i itu, Pak. Mad far'i panjangnya berapa kemarin kita sebutkan? 4 atau apa? 5. Itu yang pertama. Itu yang pertama. Ini sepedoler enak sing apik neh kuwi. Itu yang pertama. Nah, ada pembolehan yang kedua di kosor. Di kosor. Yang namanya kosor berapa, Pak? 2. Yaitu pembolehan yang kedua yaitu 2. Berarti apa, Pak? Intinya, inti dari mad jaiz munfasil itu apa? Membaca mad far'i ini, jenis mad far'i yaitu jenis mad jaiz munfasil itu bacaannya kita boleh milih di antara 2 ini. Yaitu apa? Kita boleh membaca 4 atau 5, itu fase yang pertama. Atau kita kosor, yaitu dibaca 2, itu jenis yang kedua. Itu yang dimaksud dengan apa? Jaiz. Ngoten ya, Pak? Sik. Dipahami rumin. Mumet mengamalan. Sambil ngombe. Bismillah. Saged dipahami nggih, Pak? Kenapa kronologi penyebutan mad ini disebut dengan mad jaiz munfasil? Ini bagi para pengajar-pengajar penting, Pak, ini, Pak. Nyun ngapunten sing biasa ngajar TPA, ngajar pesantren dan sebagainya. Kalau mempelajari ilmu itu sekali lagi yang utuh. Jangan nanti ditanya muridnya, kenapa kok disebut mad jaiz munfasil? Berapa matnya? Yus pokoknya kayak gitu. Menurut aturan di buku mad jaiz munfasil itu ya dibaca 4 atau 5 atau 2. Wes titik. Oh, alah. Nah, inilah kronologinya. Kenapa disebut dengan mad jaiz munfasil? Jadi inti dari mad jaiz munfasil tadi apa? Yaitu yang pertama, antara huruf mad dengan hamzah terpisah terdiri dari 2 kalimat disebut jaiz karena boleh dibaca dengan 4 atau 5
atau dibaca fase yang kedua dibaca dua. Terus apa penentunya? Penentunya apa? Kok kita bisa boleh 4 atau 5 atau 2? Kapan kita boleh? Kapan kita pakai ini? Nah, itu sudah dibahas dulu di masalah al-farqu bainar riwayati syatibiyah wa riwayati thayyibah. Kapan kita boleh pakai 2? Kapan kita boleh pakai 4 atau 5? Sudah kita bahas di bab perbedaan. Apa itu? Tentang bacaan syatibiyah, tentang bacaan apa? Thayyibah, yang sudah kita bahas sebelum bahas ini. Nah, kalau kita memakai keseharian kita di dalam bacaan Al-Quran kita itu, kita membaca dengan thariqah thayyibah. Dengan thariqah siapa? Thayyibah. Kita baca berapa, Pak? Kita baca berapa? Kita baca 2 gitu. Jangan ragu sama syubhat, Pak. Jangan ragu sama syubhat. Kalau kita di dalam keseharian kita menentukan, pokoknya bacaan saya tak sesuaikan dengan riwayat thayyibah, berarti saya membaca mad jaiz seperti ini modelnya, kita baca berapa? 2. Kalau di dalam keseharian kita menentukan bacaan kita dengan riwayat syatibiyah, maka setiap mad jaiz munfasil kita baca berapa? 4 atau 5. Jadi membaca seperti ini, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum. Nah, ini mad jaiz munfasil, atau kita baca 2 juga tidak mengapa. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Nah, kalau kita membaca dengan siapa tadi? Yang dibaca 2, yaitu qiraah ala tariqati thayyibatin nashr, yaitu qiraah sesuai bacaan thayyibah, yaitu thayyibatun nashr. Baik. Itu penjelasan singkat tentang kronologi dari mad jaiz munfasil. Mad jaiz munfasil. Maka sekali lagi tanbih, peringatan, di dalam membaca kita itu, di dalam qiraah kita tidak boleh, yaitu iltibas, yaitu menggabung, mencampur aduk antara ketika kita membaca mad jaiz atau di ayat-ayat yang lain, mencampur aduk bacaan thayyibah dengan syatibiyah. Walaupun secara hukum asal boleh, tapi dari sisi periwayatan tidak. Cuma dibolehkan kapan dibaca 2, kalau kita menentukan bacaan kita thayyibah. Tapi kalau keseharian kita pengen, mohon maaf ya, ngawur, ngaco, tidak diperbolehkan. Tapi tentukan salah satu riwayat saja. Kalau kita pengen thayyibah, ya thayyibah terus. Itu berarti apa? Bacaannya 2. Setiap mad jaiz baca 2. Contoh al-kafirun, qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum. 2. Kalau kita menentukan apa? Thayyibah. Kalau kita pengen syatibiyah, maka bacalah 4 atau 5 dan jangan dicampur dengan 2 harokat. Contoh, qul ya ayyuhal kafirun la a'budu. Nah, ini tidak boleh. Karena apa? Mencampur. Mad jaiz yang pertama dibaca 4 atau 5, mad jaiz yang kedua, ayat yang kedua dibaca 2. Maka ini tidak diperkenankan. Maka pilihlah salah satu qiraah thayyibah atau syatibiyah. Taib. Itu penjelasan tambahan dari mad jaiz munfasil. Ada pertanyaan sampai di sini? Nah, enggak ada, berarti alhamdulillah paham semua. Insyaallah. Baik, kita lihat contohnya, Pak. Kita lihat contohnya. Sebelum kita melihat contoh, lihat catatan di bawah. Catatan kaki di bawah. Pada mad jaiz munfasil sebaiknya dibaca 4 atau 5 harokat. Itu hukum asal.
Kenapa bisa seperti itu? Karena dia termasuk mat apa? Mat far'i. Secara asal mat far'i itu dibaca 4 atau 5 atau lebih. Intinya lebih daripada 2. Boleh juga dibaca 2 harokat, tetapi harus mengikuti kaidah-kaidah yang perlu dipahami terlebih dahulu dari tetapi harus mengikuti kaidah-kaidah yang perlu dipahami terlebih dahulu dari jalur periwayatan siapa? Thayyibatun Nashr. Dan kaidah-kaidahnya, perbedaan antara Thayyibah dan Syatibiyah sudah kita bahas, ada 20 poin. Baik itu ada yang sama, baik itu ada yang beda. Baik itu ada yang sama, baik itu ada yang beda. Ada 20 poin perbedaan atau kaidah antara jalur Syatibiyah dengan jalur Thayyibatun Nashr. Maka di sini jelas catatan di situ, pada mad jaiz munfasil sebaiknya dibaca 4 atau 5 hukum asal. Kenapa? Karena dia termasuk mad far'i. Boleh dibaca 2 kalau kita sudah memahami kaidah-kaidah bacaan siapa tadi? Thayyibatun Nashr. Baik. Kita baca contohnya. Lihat di contoh yang pertama. Di situ dikatakan Allah Subhanahu wa taala berfirman, qalu innama nahnu muslihun. Apa huruf matnya di situ, Pak? Wawu sukun. Bertemu dengan apa? Hamzah. Terpisah atau satu kalimat? Terpisah, terdiri dari dua kalimat. Maka secara asal dibaca berapa tadi? 4 atau 5, kecuali kalau kita menggunakan kaidahnya Thayyibatun Nashr dibaca 2. Baik, kita baca secara hukum asal saja. Qalu innama nahnu muslihun. Baca. Baik, ulangi Pak. Perhatikan dulu sudah kita sampaikan tingkatan-tingkatan gunah. Tingkatan-tingkatan yang paling wajib digunakan. Ada 4 tingkatan. Nggih toh? Ada 4 tingkatan. Apa tingkatan yang pertama, Pak? Yaitu nun dan mim bertasydid. Itu tingkatan pertama, tingkatan gunah pertama. Dan dia aujabul wajib, yaitu gunah yang paling wajib disempurnakan. Kapan itu? Ketika ada nun dan mim bertasydid. Summa, inna dan sebagainya. Itu aujabul wajib, yang paling wajib disempurnakan, yang paling wajib ditekankan. Jadi lihat, qalu innama, dengungnya sempurnakan. Innama, sesuaikan dengan intonasi bacaan. Jadi kalau kita bacaan lambat, ya berarti gunahnya lebih lambat, gitu ya. Qalu innama nahnu muslihun. Kita ulangi, baca. Itu tingkatan gunah pertama. Siapa yang masih ingat tingkatan gunah yang kedua apa, Pak? Yaitu ketika masuk di dalam hukum, contoh ikhfa, iqlab. Itu juga gunah, tapi masuk tingkatan yang kedua. Tingkatan yang ketiga kapan? Ketika nun sama mim sukun. Contoh an'amta. Dia tingkatan ketiga. Maka tingkatan ketiga tidak boleh kita bawa ke tingkatan yang pertama, paling sempurna. Contoh an'amta alaihim, gak boleh. Atau dihilangkan gunanya juga tidak boleh. Siratal ladzina an'amta, enggak boleh juga. Nah, itu tingkatan ketiga. Tingkatan yang keempat kapan? Ketika nun sama mim
harokat. Ini diingat-ingat Pak, ini diingat-ingat. Jadi kalau menemui nun sama mim bertasdid, oh berarti dia adalah tingkatan gunah yang pertama dan paling wajib disempurnakan. Baik, kita lihat contoh yang kedua juga sama di situ. Bala inna rabbahu kana bihi basira. Baca. Lihat, di situ ada nun bertasdid, masuk di gunah tingkatan berapa? Pertama. Sempurnakan. Bala inna rabbahu kana bihi basira. Baca. Mana di situ mad jaiznya? Bala ketemu inna, itu bala ketemu inna. Baik, lihat contoh yang ketiga. Qalu anu'minu kama amanas sufaha. Baca. Ada berapa mad jaiznya di situ, Pak? Ada dua. Yang pertama apa? Qalu anu'minu. Yang kedua apa? Kama amanas sufa. Lihat selanjutnya juga sama mad jaiz. Ala innahum humus sufaha. Baca. Jadi melatih tidak tergesa-gesa Pak. Menyempurnakan gunah itu melatih agar bacaan Quran kita itu tidak tergesa-gesa. Dan ingat, membaca Al-Quran secara tergesa-gesa diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih." Jangan engkau gerakkan lisanmu ketika membaca Al-Quran itu apa? Untuk tergesa-gesa. Tujuannya apa? Sempurna, gunahnya sempurnakan. Baik, kita ulangi. Ala innahum humus sufaha. Baik. Wa ala absarihim ghishawah. Selanjutnya, illa anfusahum wa ma yash'urun. Anfusahum, tingkatan gunah keberapa? Kedua. Lebih menurun lagi levelnya. Anfusahum. Baik. Lihat contoh selanjutnya. Wala ta'kulu amwalahum. Baca. Selanjutnya, bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Waja'u abahum. Nah, ini waja'u. Mat apa nih, Pak? Waja'u. Mat apa? Mat jaiz mun. Mat muttasil. Kenapa?
Karena dia satu kalimat. Apa yang dimaksud satu kalimatnya? Antara huruf mad dengan hamzah, yaitu apa? Ja'u. Yaitu apa? Ja'u. Yaitu dari kalimat ja'a yaji'u. Ja'u. Satu kalimat hamzahnya. Jadi tidak disebut mad jaiz munfasil, kecuali kalau setelahnya ada kalimat waja'u abahum. Waja'u abahum. Nah, ini sudah beda apa? Beda kalimat, terdiri dari dua kalimat terpisah. Kemudian apa? Terjadilah hukum mad jaiz munfasil di sini. Adapun di pertama ini tetap mad apa? Mad muttasil. Maka cara membacanya yang pertama berapa? Wajib 4 atau 5. Baru ketika mau nyambung ke abahum menjadi berapa? Bisa 2 atau bisa 4 atau 5. Kita baca. Waja'u abahum isha'an yabkun. Baca. Oh, udah mulai lapar. Nah, U-nya berapa U-nya di situ? Bisa 4 atau 5 sama. Kenapa? Karena hukum U abahum masuk ke hukum apa? Mad jaiz munfasil. Maka dibaca sama, panjang seperti ja'u sama. Jadi waja'u abahum isha'an yabkun. Kita ulangi, baca. Baik. Isya'an yabkun. Isya'an, mat apa niki? Mat muttasil. Kenapa? Karena terdiri dalam satu kalimat. Jadi isya'an di sini tidak ada pilihan lain kecuali dibaca 4 atau 5. Baik. Lihat contoh yang terakhir. Innahu kana fi ahlihi masrura. Kita baca. Mana di situ mad jaiznya, Pak? Fi bertemu dengan ahlihi. Kita ulangi lagi sekali lagi. Innahu wajib gunnah tingkatan yang pertama. Innahu kana fi ahlihi masrura. Kalimat ahlihi niki mat napa Pak niki? Mat napa ahlihi niki? Mat silah sugro. Kenapa di situ? Karena di situ ada hak dhamir sebelum dan setelahnya berharokat. Haknya berharokat kasroh atau berharokat apa? Dhammah. Maka di situ terjadi hukum mat silah sugro. Nah, ini akhir dari pembahasan mad jaiz munfasil. Sekali lagi kita ulangi. Kenapa disebut dengan jaiz tadi, Pak? Boleh tadi. Siapa masih ingat? Karena diperbolehkan membaca dua cara. Cara yang pertama apa? 4 atau 5. Adapun cara yang kedua berapa? Dikosor menjadi 2. Kenapa disebut munfasil? Kenapa? Karena terpisahnya apa? Yaitu huruf mad kemudian apa? Dengan hamzah. Berarti
mad zaid munfasil itu terjadi karena apa? Antara dua kalimat. Akhir kalimat pertama ada huruf mad, awal kalimat yang kedua ada huruf hamzah. Maka dia masuk ke kaidah munfasil dan termasuk ke dalam cabang mad apa? Far'i. Dan hukum asal mad far'i membacanya adalah berapa? 4 sampai 5. Sampai di sini ada pertanyaan, dipersilahkan. Kalau tidak ada, kita cukupkan. Jelas insyaallah nggih? Mad jaiz munfasil. Ada Pak Bambang? Atau tidak ada, kita cukupkan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meridhai amalan kita, menerima amalan-amalan kita dan menjadikan amalan kita ini pemberat timbangan kelak di yaumul qiyamah. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan segala urusan kita, belajar kita, keseharian kita, dan di dalam sakaratul maut kita kelak. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.